Bumi bergoncang Tuhan, dan keadaan sekeliling kami bisa berubah, tapi kasih setiamu tidak pernah berubah. Segalanya bisa berlalu ya Tuhan, tapi cintamu kepada kami anak-anakmu tidak pernah berlalu. Itulah yang menguatkan kami, sehingga kami tidak menjadi khawatir, tidak menjadi panik dengan apapun yang terjadi. Kami tidak menyerah dengan keadaan yang sedang kami hadapi, kesulitan dan persoalan yang sedang digumuli. Sebab kami tahu, seperti Raja Wali Kau menuntun kami, mengangkat kami, membawa kami tinggi dengan kekuatan sayap-Mu. Kami dalam perlindungan-Mu. Terima kasih sebentar mau mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami, memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Tolong dia menyampaikan isi hati-Mu dengan benar. Terpujilah Engkau Tuhan, berfirman bagi kami. Kami membuka hati kami, isi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Buka Alkitab kita, Markus pasalnya yang kelima, ayat 25 sampai 34. Sekali lagi, Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Kalau sudah dapat, kita baca berganti-gantian, saudara-saudara. Saya baca ayat 25, saudara ayatnya yang selanjutnya 26. Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Saya mulai dan kita bergantian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal jalan saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu dia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan kaki Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan diberi kesempatan dan anugerah untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Saudara-saudara, Jumat malam jam 11.40 PM kemarin tanggal 18 September 18, Southern California dikejutkan dengan gempa. Gempanya 4,5 skala Richter. Ya, ada beberapa data mungkin yang berbeda, tapi data yang saya dapat 4,5 skala Richter itu cukup mengagetkan orang-orang. Ya. Durasinya nggak lama, katanya 10 detik saja, tapi sudah mengagetkan. Saya nggak tahu kenapa saya di Moreno Valley nggak rasa apa-apa. Apa karena saya terlalu pules tidurnya, saya nggak tahu. Tapi kami nggak rasa apa-apa, katanya di Moreno Valley ini beberapa teman juga nggak rasa apa-apa. Cuma kalau saudara baca media, itu goncangannya sampai dirasakan sampai Meksiko. Ya, kalau baca sumber-sumber berita, yaitu titik gempa ada di South El Monte katanya. Jadi di sana mungkin katanya sudah goncang-goncang begitu rupa. Cerita sama Asia juga bilang sudah goncang-goncang sedemikian begitu rupa sampai takut kalau ada gempa susulan. Saudara, belum masalah coronavirus ini selesai, kita nggak tahu kapan ujungnya. Lalu California digoncang oleh kebakaran hutan, wildfire. San Fernando Valley, maksud saya San Gabriel Valley, kejadian ini
Sama di San Gabriel Valley, nggak jauh kebakaran San Gabriel Valley, Pasadena ke arah sana. Itu juga hutannya baru saja mungkin mau selesai terbakar, maksud saya terbakar. Lalu ada gempa. Saudara-saudara, COVID belum selesai, kebakaran hutan terjadi, lalu juga ada gempa kemarin. Pastilah membuat beberapa orang akan khawatir, membuat beberapa orang akan frustasi dengan keadaan. Tuhan, kapan ini? Apa yang terjadi Tuhan, dan apa lagi setelah ini? Southern California memang sangat rentan dengan gempa menurut penelitian ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, hal-hal ini terjadi, hal-hal ini dialami oleh kita. Satu persoalan belum selesai, ada persoalan yang lain belum selesai, muncul masalah-masalah yang baru. Seringkali membuat orang menjadi bimbang, resah, dan akhirnya ingin menyerah menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dan masalah-masalah hidup. Teks yang kita baca ini berbicara tentang seorang perempuan yang pendarahan sudah 12 tahun. Saudara-saudara, ini bukan hal yang mudah, saudara-saudara, ketika orang pendarahan sampai 12 tahun, lalu dia sudah pergi ke sana kemari, nggak dapat apa-apa, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Juga sesuatu yang sangat berat terjadi kepada dia. Dia, kalau saya boleh katakan, 12 tahun buat seorang wanita yang sakit begini, mungkin bukanlah hal yang mudah. Tapi saudara-saudara, kita mendapati dia tidak menyerah, dan dia akhirnya mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dari teks yang kita baca, Markus 5 ayat 25 sampai 34, paling tidak kita akan renungkan 3 bagian. Yang pertama, saudara-saudara, ketika kesulitan itu datang, ketika persoalan dan pergumulan itu datang, jangan diselesaikan dengan kekuatan sendiri, saudara-saudara. Ini yang pertama. Jangan atasi dengan kekuatan sendiri, jangan hadapi dengan kekuatan sendiri. Ayat 26 di situ diceritakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin buruk. Yang pertama, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari dari kisah ini, jangan kita hadapi kesulitan kita sendiri, saudara-saudara. Jangan hadapi dengan kekuatanmu sendiri. Tafsiran lain mengatakan dia sebenarnya wanita yang cukup kaya, ada keadaannya ada berada begitu. Tapi karena 12 tahun menderita dan dia harus pergi ke berbagai tabib, keadaannya pun menjadi berubah, kekayaannya pun bisa hilang. Kalau dia menghadapi dengan kekuatannya sendiri, dia tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara. Saudara-saudara, persoalan kesulitan boleh datang, pergumulan dan malapetaka bisa datang. Tapi saudara, jangan hadapi dengan kekuatan sendiri. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah sanggup menghadapinya. Dan pada akhirnya justru keadaan semakin buruk. Itu terjadi sama wanita ini. Kalau pagi ini engkau datang dengan pergumulanmu, dengan kesulitanmu, masalahmu, jangan hadapi sendiri. Kenapa? Karena kita tidak akan sanggup menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Seharusnya kita datang kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan dia. Setelah pengalaman 12 tahun, dia melakukan dengan kekuatannya sendiri, mentok sana, mentok sini, habis sana, habis sini, dan dia nggak dapat apa-apa, malah keadaannya semakin buruk. Dia sadar bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa hadapi persoalannya. Dia harus minta tolong Tuhan. Saudara-saudara, kalau engkau ada kesulitan, ada pergumulan, ada sesuatu yang meresahkan hatimu, jangan menyerah, jangan engkau kalah, tapi datanglah sama Tuhan. Jangan kau hadapi sendiri, saudara-saudara. Nggak mampu. Saya seringkali lihat ya di negeri ini. Saya pikir orang gila itu hanya ada di Indonesia dulu, saya pikir ya. Karena Indonesia bukan negara sulit atau apa. Saya datang ke Amerika juga, di lampu merah ada orang ketawa-ketawa, ngomong sendiri. Orang putih lagi, banyak saya lihat. Saya cuma berpikir, aduh kenapa ya? Persoalan begitu beratkah buat mereka? Ini negara mereka loh. Secara surat-surat mereka punya surat-surat. Mereka Amerika istilahnya. Tapi mungkin persoalan begitu berat. Dia hadapi sendiri, dia nggak mampu. Akhirnya otaknya koslet. Akhirnya dia ketawa sendiri. Saya lihat waktu di pinggir-pinggir freeway gitu, waktu saya mau masuk, ada seorang wanita setengah baya, putih, rapi. Saya pikir ini orang kenapa kok masuk ke freeway? Freeway kan cuma untuk mobil. Dia jalan, tapi dia balik lagi sambil senyum-senyum, dia jalan, dia sambil ngomong sendiri. Waduh tuh, ini pasti koslet, ini pasti salah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jangan hadapi kesulitanmu sendiri. Kenapa? Engkau tidak akan sanggup. Datang sama Tuhan, ini persoalannya, ini kuncinya.
Kadang-kala kita rasa mampu, rasa gagah, punya pengalaman, punya pengetahuan, punya segala sesuatu, kita kira kita bisa menghadapinya sendiri. Lalu kita coba hadapi, akhirnya mentok dan tidak terjadi apa-apa, malah keadaan semakin buruk. Ini yang dicontoh, yang bisa kita pelajari dari wanita yang pendarahan ini. Ketika 12 tahun dia tidak memperoleh apa-apa, dia menghadapi masalahnya dengan kekuatan sendiri, justru hasilnya lebih buruk keadaannya. Dia harus datang kepada Tuhan. Jangan hadapi persoalanmu seorang diri. Ayo katakan, ayo ngomong. Jangan hadapi persoalanmu sendiri. Jangan saudara. Tuhan mampu menolongmu. Kalau dengan kekuatan kita mondar-mandir bolak-balik nggak ada hasil apa-apa. Satu hari ada seorang anak. Dia kepingin main di backyard. Di belakang rumahnya ada backyard, tanah yang luas. Dia kepingin main sama teman-temannya, pengen main bola begitu. Lalu dia bilang, Pak, saya pengen main bola sama teman-teman. Itu dong Pak, bersihin backyard. Oh, backyardnya luas. Jadi, bersihkan sendiri lah. Lalu dia bersihkan, anak ini bersihkan sama teman-temannya. Sudah kira-kira bersih, tapi ada satu masalah. Di tengah-tengah backyard itu rupanya ada batu besar di dalam tanah yang muncul setengah seperti telur, tapi cukup besar. Lalu anak itu datang, Pak, tolong dong Pak, itu batu nggak bisa digeser, nggak bisa dipindahin. Ya usahakan dong, usahakan, lakukan sesuatu. Lalu anak itu pergi lagi berusaha sama teman-temannya untuk menggeser batu itu. Akhirnya anak itu datang menyerah, dia bilang ini, Pak, nggak bisa, saya nyerah, nggak sanggup. Kamu sudah lakukan apa? Semua sudah saya lakukan, tapi nggak bisa Pak, nggak bisa pindahin itu batu. Ada satu yang belum kamu lakukan, Nak, kata bapaknya. Apa itu Pak? Kami sudah lakukan apa-apa, semuanya udah kita kerjakan sama teman-teman. Ada satu yang belum kamu lakukan. Kamu belum minta papamu tolong. Wah, dia sadar. Oh iya, Pak, tolong dong Pak. Itu ada batu besar. Bapaknya segera keluarkan truknya. Dia ambil rantai, dia ikatkan rantainya itu di truk, dijalanin truknya, lalu batu itu dengan mudah segera tergeser. Ketika kita melakukan dengan kekuatan sendiri, seringkali kita nggak mampu, dan ini Alkitab katakan kita tidak akan pernah mampu. Jangan lupa minta kepada Bapa, jangan lupa minta pertolongan kepada Tuhan karena Dia penuh kuasa. Seringkali kita sibuk mengandalkan ini, mengandalkan itu, cara ini, metode ini supaya masalah ini selesai. Kita lupa bahwa ada satu yang mungkin belum kita lakukan. Minta kepada Tuhan, minta kepada Bapa, karena Dia Bapa kita, Dia perkasa, Dia mampu mengatasi apa yang menjadi pergumulan kita. Jangan hadapi kekuatanmu sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang dilakukan wanita itu ketika dia tidak hadapi persoalannya sendiri? Yang kedua, dia datang kepada Yesus. Ayat yang ke-27, saudara lihat di sana, dia datang kepada Yesus. Dia mendekati Yesus, dia datang dari belakang mendekati Yesus. Ini hal yang sangat penting, saudara, kita perhatikan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara-saudara, langkah yang kedua yang bisa kita pelajari, datanglah kepada Yesus. Setelah engkau tidak hadapi persoalanmu sendiri, yang kedua, datang kepada Yesus. Allah kita Allah yang maha kuasa. Amin. Segala kuasa ada di dalam Dia. Tapi itu tidak memberi dampak apa-apa kalau kita tidak datang sama Dia. Dia Allah yang hebat, omnipoten, Dia bisa lakukan apa saja. Tapi itu tidak memberikan arti apa-apa kepada kita kalau kita tidak datang kepada Dia. Kalau kita tidak datang kepada Dia dan ada hubungan dengan Dia dan minta Tuhan menolong kita nggak mendapatkan apa-apa. Jadi saudara-saudara, langkah kedua yang dilakukan oleh wanita ini, dia setelah dia sadar tidak menghadapi permasalahan sendiri, yang kedua, dia datang kepada Yesus. Dia datang mendekati Yesus, dia datang. Saudara-saudara, ini merupakan gambaran buat kita. Persoalan kesukaran bisa terjadi, masalah-masalah akan ada dalam hidup kita. Tapi jangan menyerah. Yang kedua, datanglah kepada Tuhan. Dia maha kuasa, tapi kita perlu datang. Sama seperti sebuah sumber energi, listrik katakanlah begitu ya. Keyboard ini nggak akan menghasilkan suara apa-apa sebelum dia dicolok kepada sumber listrik. Datanglah. Jadi waktu pagi-pagi saya datang, beresin ini, saya colok di sini, lalu colokan yang terakhirnya itu saya colok di sumber listrik. Cek, setelah saya colok, dia nyala. Dan dia punya arti, dan dia bisa digunakan setelah dia datang kepada sumbernya. Kadang-kadang kita lupa, kita nggak datang sama Yesus, kita datang sama teman.
Kalau ada persoalan, ada beberapa orang datangnya sama teman. Atau ada orang kalau ada persoalan datangnya sama Facebook. Dia tulis di Facebook isi hatinya. Saya begini, saya begitu. Kiranya Tuhan menolong saya. Dalam hati saya, kalau kamu berdoa ya berdoa aja di kamar, gak usah berdoa di Facebook begitu. Kalau dia berdoa di Facebook, yang mengaminkan teman-temannya, bukan Tuhan. Jadi saudara-saudara, harusnya kita datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia. Kita katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika engkau datang dalam pergumulanmu kepada Tuhan, engkau beroleh berkat. Alamatnya cuma satu, datang sama Tuhan. Jangan datang sama manusia. Engkau keluh kesah sama manusia, paling manusia manggut-manggut. Tapi ngerti apa enggak juga dia gak. Karena memang Alkitab katakan demikian. Jangan berharap sama manusia, tapi datanglah kepada Tuhan. Allah itu berkuasa, Allah itu powerful. Tapi kita perlu connect, ya saudara, sehingga arusnya, kekuatannya bisa kita rasakan. Satu hari di Rose Parade Pawai, kendaraan sudah dihiasi bunga-bunga, tahu ya? Rose Parade setiap 1 Januari. Lalu ketika iring-iringan sedang berjalan, tiba-tiba ada sebuah truk yang sudah dihiasi bunga-bunga begitu, tiba-tiba mogok. Wah, ketika dia mogok, itu membuat seluruh peserta yang lain juga harus stuck, macet. Jadi penonton pada bingung, kenapa ini kok nggak jalan-jalan itu truk? Rupanya baru disadari, didapati bahwa ada satu peserta, mewakili sebuah perusahaan begitu, truknya mogok. Setelah diselidiki rupanya bensinnya habis. Akhirnya datanglah seorang dari panitia bawa sejerigen bensin begitu, lalu dituang, lalu nyala lagi, sehingga parade itu bisa berjalan. Saudara tahu nggak? Truk yang mogok itu mewakili sebuah company yang bernama The Standard Company Oil. Itu perusahaan minyak yang besar di Amerika yang punya banyak sumber-sumber minyak. Tapi ironisnya, perusahaan sumber minyak, truk yang mewakili dia di Rose Parade justru kekurangan minyak. Saudara-saudara, kita anak Allah yang hidup. Bapak kita raja segala raja, dia berkuasa, dia pemilik alam semesta. Dia kaya, dia sanggup, tapi seringkali anak-anaknya nggak sadar itu. Dia tidak datang kepada Tuhan, dan tidak terjadi apa-apa. Datang kepada Tuhan, sumber kekuatan itu, sumber berkat itu, sumber sukacita itu, datang kepadanya, dan kita akan memperoleh pertolongan kita. Jangan sampai kehilangan, jangan sampai kehabisan minyak. Padahal truk itu mewakili perusahaan minyak besar, tapi dia kehabisan minyak. Jangan sampai kita nggak menikmati segala pertolongan Tuhan yang hebat, Allah yang perkasa itu hanya karena kita tidak datang kepada Dia. Yang kedua, datanglah kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir, saudara-saudara, yang bisa kita lihat dari peristiwa wanita yang pendarahan ini, yang ketiga, saudara, bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Lihat ayat yang ke-29, saudara-saudara. Ayat 29 itu berkata, asal ku jamak saja. Sebentar. Dari ayatnya yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamak saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yang ketiga, saudara-saudara, dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengimani bahwa kalau aku sentuh saja jubah itu, aku akan sembuh. Dan itu terjadi. Saudara-saudara, ada banyak hal yang menurut pikiran manusia mustahil, tapi buat Tuhan tidak. Yang secara logika nggak mungkin, tapi Tuhan mampu lakukan karena Dia berkuasa. Amin. Sekalipun sepertinya apa sih yang kesembuhan datang dari mana, kok hanya sekedar sentuh jubahnya. Tapi dia percaya Tuhan itu berkuasa. Dia datang kepada sumber berkat, sumber pertolongan itu. Dia percaya kepada Yesus dan itu menghasilkan kesembuhan dalam hidupnya. Percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, kalau engkau menghadapi pergumulan, kesulitan, masalah, engkau rasa-rasa menyerah dan tidak berdaya, pertama, janganlah hadapi sendiri. Yang kedua, datang kepada Yesus. Dan yang ketiga, percayalah kepada Dia. Dia Allah yang berkuasa. Adakah yang sukar buat Tuhan? Dia senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita. Dia senantiasa memberikan
perlindungannya, memberikan berkat-berkat yang cukup buat kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga yang perlu kita pelajari ketika kesulitan persoalan datang, percayalah kepada Yesus. Saudara-saudara, nggak ada yang sukar buat Tuhan. Buat kita mungkin rasa putus asa, rasa susah, apalagi kalau kita bicara sama teman, aduh, kalau kasus seperti ini mah nggak mungkin. Kalau seperti ini nggak bisa ada pertolongan. Tapi saudara-saudara, Tuhan kita bukan seperti Tuhan yang lain. Tidak ada yang seperti Dia. Tidak ada lawannya, tidak ada setaranya. Dia Allah yang luar biasa. Percayalah kepada Dia bahwa Dia senantiasa menyertai-mu. Percayalah kepadanya bahwa tidak ada yang sukar buat Dia. Dia sanggup menolong kita. Satu hari saudara-saudara, Dr. Helen, dia pelayanan di Zaire di awal-awal tahun 1900-an. Dalam pelayanannya dia menceritakan sebuah pengalaman. Waktu dia melayani seorang ibu yang mau melahirkan, ibu ini udah punya seorang anak perempuan, masih kecil, sekitar 4-5 tahun anak perempuannya itu. Lalu ibu itu harus melahirkan begitu. Di tengah persalinan si ibu ini meninggal dan bayinya lahir prematur. Satu-satunya inkubator yang mereka punya itu rusak. Dan inkubator itu bisa diganti dengan botol pemanas air. Itu apa penggantinya. Dan botol pemanas air yang mereka punya juga lagi diperbaiki. Lalu Dr. Helen itu, hamba Tuhan ini ajak anak-anak yang dilayani dia untuk berdoa. Ayo kita berdoa buat bayi yang prematur ini sama kakaknya, karena mamanya sudah meninggal dunia. Seorang anak perempuan dia bangkit, dia berdoa bilang begini, Tuhan, kami berdoa kirimlah botol pemanas air sore ini. Sebab kalau besok mungkin terlambat, bayinya bisa meninggal. Tuhan kirim juga sebuah boneka buat sisternya supaya dia tidak kesepian. Amin. Lalu saudara-saudara, sore harinya secara ajaib, sore harinya pendeta Helen ini mendapat sebuah paket besar datang dari Inggris. Wah, anak-anak senang. Ada apa ini? Ada paket besar, anak-anak senang. Lalu pengen tahu apa isinya. Lalu paket besar itu mulai dibuka. Rupanya pakaian layak pakai. Ada pakaian layak pakai, itu pakaian. Lalu anak itu yang tadi berdoa, waktu pakaian-pakaian itu dibuka, dia kaget. Karena setelah dibuka di antara pakaian-pakaian itu terdapat sebuah botol pemanas air. Dia kaget. Pak Dr. Helen bilang, wah, Tuhan kirim botol pemanas air di antara kain-kain ini. Lalu anak yang berdoa tadi menjadi semangat, dia bilang begini, kalau Tuhan sudah beri yang satu, Tuhan juga akan kasih yang kedua. Anak itu dia langsung ke depan, dia bantu korek-korek itu pakaian dan betul dia dapati sebuah boneka. Saudara-saudara, Tuhan menjawab doa anak ini sebelum dia mendoakannya. Karena 6 bulan sebelumnya, sekelompok wanita di Inggris mengirim paket bantuan itu. Dan itu memakan waktu 6 bulan untuk sampai ke Zaire. Karena perjalanan yang jauh dan itu terjadi masa lalu. Saudara-saudara, Allah kita sanggup menolong engkau. Bahkan sesuatu yang belum engkau doakan pun, Allah kita sanggup menyediakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang sukar buat Tuhan. Dia tahu apa yang dia butuhkan. Bahkan peristiwa yang terjadi hari ini pun, kebutuhan-kebutuhan kita hari ini pun, dalam kemahatauannya dia mampu melakukannya. 6 bulan yang lalu, doa itu sudah dijawab. Siapakah yang setara dengan Tuhanmu? Jadi saudara-saudara, kalau ada kesukaran datang, kalau ada persoalan datang, jangan menyerah. Tapi hadapi dengan kekuatan Tuhan. Hadapi bersama Tuhan. Datang kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Sebab Dia mengasihimu dan Dia sanggup memberikan pertolongannya. Amin. Mari kita berdoa. Kita naikkan satu pujian. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus,
Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian, segala bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Ku agungkan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, ajaib dan mulia. Saya ajak kita berdiri. Kau Yesus, mari berdiri bersama-sama. Sanggup membuatku segala pujian, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau telah mendengar firman Tuhan, dan kalau engkau percaya Dia ada di sini, dan kalau engkau percaya Dia Tuhan yang serta dengan kita, angkat hatimu ketika engkau menghadapi kesulitan dalam hidupmu. Jangan menjadi gentar, jangan menyerah, sebab Dia Allah yang ajaib, Dia besar, Dia mulia. Saya mau memberikan kesempatan kepada saudara, kalau engkau rindu untuk didoakan, jangan malu, jangan sungkan, sebab Tuhan yang sanggup menolongmu. Saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa menolong saudara, hanya kuat kuasanya yang mampu. Saya hanya mendoakan saudara dan memohonkan anugerah. Jangan sungkan kalau engkau ingin didoakan. Angkat tanganmu. Kita semua yang lain tundukkan kepala, kita menghormati hadirat Tuhan. Dia ada di sini, Dia ada serta dengan kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan kalau engkau ingin didoakan secara pribadi. Saya akan berdoa buat saudara. Ada tangan-tangan yang terangkat Tuhan, yang memohon belas kasihan dari sorga. Sebab kami tidak sanggup menghadapi pergumulan dan kesulitan kami. Biar Tuhan mencurahkan pertolongan-Mu. Tangan-tangan yang terangkat memohon belas kasihan-Mu. Buka jalan Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Bahkan Kau tahu apa yang diperlukan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat memohon belas kasihan-Mu. Biar tercurah berkat-Mu atas mereka. Turunkan tangan saudara. Kami yang lain juga, kami memerlukan belas kasihan-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan kemurahan-Mu. Biar Tuhan tuntun hidup kami. Tuhan ada dalam hidup kami. Persoalan boleh terjadi, namun kami kuat di dalam Tuhan, karena Allah setia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, saya kembalikan